Pamajikan ini kumaha melong kasehatkeun ge solot teh. Masyaallah. Ieu emas lebar. Bu, kamu diturunkan untuk timba jadi 2 timba tak. Bicara oke milih emas. Emas. Udah kok gimana? Pilih pakai. Akhirnya kalau begitu saya yang 2 timba dilukan. Tinggal 1 timba. Milih saya atau milih emas? Oh, milih mana? Milih emas. Milih emas. Baik, kalau begitu kamu ambil saja 1 batang dari emas itu. Diambil. Milih saya, milih emas. Milih emas Pak. Kalau begitu hari ini akan saya cerai kamu. Akhirnya si emas yang 1 batang diambil karena sumur deh. Jadi tidak membawa apa-apa sang istri. Kemudian berkata, apa yang kamu rasakan? Wahai suamiku, aku hidup sudah 9 tahun dengan engkau. Engkau adalah orang jujur. Engkau adalah orang ahli ibadah. Engkau adalah orang yang khair di hadapan Allah. Sehingga Allah memberikan karomah kemuliaan yang seperti ini. Maka apapun yang terjadi, aku tetap memilih engkau. Ada pemajikan umur itu di dia? Ayah? Pak, termasuk pribadi pemajikan pados. Apa hikmah yang terjadi, Pak? Jika seseorang dipakai untuk haji yang reguler 50, sebut saja, ya, dengan fiskalnya berapa nanti, dengan bimbingan berapa, belum lagi VIP, belum lagi wadah, itu kan apa ekonomi yang apa itu? Jika kamu dipanggil oleh Allah seperti jamaah soleh, ketika kamu dipanggil oleh Nabi Ibrahim seperti kamu tidak mendengar, ketika kamu dipanggil oleh Rasul. Kamu tidak kenal dan baginda Rasulullah SAW. Apa manfaatmu? Buat dalam kekayaanmu itu sendiri. Jika kamu tidak mau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak diperintahkan untuk membuang duit, tetapi digunakan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Indah kan? Minallah ilallah. Harta diberi oleh Allah dikembalikan lagi kepada tangannya Allah Subhanahu. Karena daftarnya 4 bulan dulu 770 740 bayang. Kata saya haji lebaran kalau mau dibawa alhamdulillah tapi berangkat diberi lebar ogenya sahurnya 20 poe 740 lama mesej masih ngeunah di kontrak. Kata saya nanti dicabut yang lain. Kenapa? Karena kamu jadikan wahai orang-orang yang beriman, kamu sudah diberikan amanah oleh Allah, dirimu, hartamu, termasuk yang kamu dengan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarkan jalan Allah untuk mengeluarkan itu. Dalam punya kitab fikih puluhan, bukan kali. Saya ketika bulan Ramadan membeli kitab fikih, hanya jempol-jempol itu 2 jilid. Macam kitab nanggung. Pak, Bu. Diberi nomor siapa tuh kata saya ini kitab fikih. Karena kitab itu ditulis pada tahun 600. Itu sulit. Saya bilang, ini katanya dulu, itu merah. Saya harus sudah ngerti 1 kali ini saja. Harganya cukup 1.700.000. Dibaca kali lembaran. Tapi saya bangga ketika ada 1 ayat saya baca. Alhamdulillah ayat yang saya cantolkan. Ketika hadis saya baca, alhamdulillah ada hadis yang saya baca. Kenapa? Karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia itu ada 2. Pertama, jalmi anu diparing rezeki seueur. Tidak semua orang Pak diparing. Kan Bapak, pribadi ibu kan penting tulang gawe sanes. Anggar sepun duit. Terus iya Pak Ayat gara-gara aku benghar. Sepun laut kita. Itu karunia. Memang udah gak tahu Pak. Enggak usah Pak. Tapi mau benghar. Saya punya maaf Pak.
daerah Cicadas. Wah, pabrik kapungku. Pindahkan itu sekitar 4 tahun yang lalu. Tapi kayaknya hektik gimana? Apa salahnya? Karena rizki ini adalah karunia yang berikan kepada orang yang dikehendaki. Ayatnya, wallahu yakhtassu rahmati may yasha. Kalau Allah sudah tak jangan digambilkan bukan dunia. Ini satu. Yang kedua, utamahan yang diberikan oleh Allah itu adalah al-ilmu. Untuk daerah jalma diberikan ilmu. Ya, Bapak Abi ngawas Masjid Al-Futubahullah. Ibu ngawas di Masjid Al-Futubahullah pun tentang buluran. Abi apal keluaran terakhir. Ya, hujan-hujan apa salah apa tuh? Apa? Yang kecil-kecil. Tapi walaupun puluhan tahun anggar. Ibu ditahu kamu ibu luka hiji naon dijelaskan teuing. Angger Pak. Kenapa? Karena ilmu itu adalah khususan. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah khususan itu. Tidak seluruh orang diberi dengan dua ini. Orang kalau sudah diberi dua perkara luar biasa di dunia. Siapa mereka yang diberi oleh Allah? Salah satunya adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Dia dikasih ilmu, dia dikasih harta yang sangat luar biasa. Kemana harta ini nanti akan ditanya? Seluruhnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu ditanyakan, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu sudah berikan rezeki banyak, Allah keluarkan dengan sedekahnya. Keluarkan dengan hajinya, keluarkan dengan umrohnya, biayai orang tuamu, jaga anak-anakmu, jangan sampai mereka kekurangan makan. Siapa yang pelit, mereka adalah orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara tidak sedekah disebut kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat. Tetapi lamun pelit, maka dipandang kafir oleh Allah. Dan orang-orang kafir itu dipandang sebagai orang yang zalim. Makanya saya bangga, Pak, kalau ada orang yang mau melaksanakan haji, Pak. Jangan dikira di RW orang kan ayat seberapa RT-nya. Satu saja yang melaksanakan umroh. Satu saja yang melaksanakan haji, Pak. Sadayana dicatat ke Allah. Ini ahli, kata Rasulullah. Ini adalah keluargaku. Maka saya setiap diundang pengajian, khususan haji dan umroh, tidak pernah nolak, kecuali berbadan. Nanti saya hari Kamis depan, itu di Pusdali. Saya diundang di sana. Itu syukuran haji. Saya datang insya Allah, kata saya. Itu berbarengan. Tadi ada yang nelpon dari Cimahi, Pak Kiai tanggal sekian. Waduh, saya ada acara barengan. Pak Kiai bisanya kapan? Paling kata saya sorenya. Saya bisa sorenya. Kamis sore saya siap. Atau Mas Mbak dulu saya siap, kata saya. Udah Pak Kiai kalau gitu di rumah. Satu tadi Pusdali kan itu. Pokoknya ajangan amplop rumah. Bapak, itu sudah simpan di bawah. Lah apa yang harus diperkuat dari orang-orang yang ingin melaksanakan haji? Pertama, punten Pak Deni sareng buin, kuatul yakin, kuatul niat, perbaiki niatnya terus menerus. Hari ini karena ini sudah termasuk bulan haji ini, ya, dulu ini. Itu sudah masuk bulan haji, itu jangan sampai. Makanya ulama-ulama soleh melarang ulah angkat-angkatan tebih anu ke peryogi. Kurang mereka pengandaran gelas begini. Hati-hati deh. Sebab saya punya tetangga ada namanya Bu Neni mau berangkat nanti syukuran hari Sabtu itu. Ya, mau berangkat Pak Kiai, kurang anggalah ke pengandaran. Naonan penting haji nah. Kata saya enggak perlu. Tekengeng aja enggak sanes tekengeng. Yang tidak ada hubungannya dengan ibadah haji tinggalkan. Kata saya. Kecuali rek ngajak makan, hayu. Sudah tinggalkan, kata saya. Karena ini jemaah pengajian saya. Maka puntennya, jadi sareng Kang Deni, ulah angkat kemana-mana. Atas di bumi. Kalau ada perlu urusan kerja, oke, karena itu terus bisa pilih. Kalau ada urusan yang lain yang penting, oke, tetap kalau aku tinggalkan. Kenapa? Supaya terkonsentrasi hatinya. Kan tadi dipantah Rasulullah, yaitu kuat dunia, perkuat niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hesek katanya komo di Bandung baru daftar aina belum tentu 5 tahun 10 tahun. Saya punya adik, Pak. Itu daftar saya yang bertanya. Masya Allah sudah 8 tahun kira orang diberangkat. Kata saya mau gak jalur cepat, kata saya. Untuk kona seangkat naik. Ya sudah kalau tunggu saja kan. Maka
Biasanya nung orang disotir, orang nunggu sekarang nanti angkat. Ini jadi kuatul yakin, kuatul niat, perkuat niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atos ulah ada mungkin cari sang batu, naon murah kene, kewe lamun sholat, ulah didangukeun eta setan nu kalayan. Ulah didangukeun. Kenapa? Sebab ketika bergeser hati hajinya menjadi turun kekuatan keimanan Pak, itu pada tingkat mabruk dan mabruknya itu akan dilakukan. Sementara orang setiap doakan kan hoyong mugia mabruk, mabruk dan niat di setengah. Ini yang pertama. Saya tidak akan berbicara tentang manasiknya dan manasik pos pangen seperti ada. Yang kedua apa yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berangkat haji sendiri? Yang kedua adalah memperbaiki akhlak. Benten di Mekah, di Madinah, sareng di Keres, nyarios, ulah sompra. Kapan itu? Latihannya sekarang. Harus diperkuat itu. Kenapa? Karena di Mekah itu kotanya suci. Setiap apa yang diucapkan itu pasti terjadi wajiban. Madinah itu kotanya suci. Setiap apa yang diucapkan jadi. Saya berpengalaman. Ketika ada seseorang yang melaksanakan haji, orang ini duduk di kursi roda. Punten abi badai nyarius, tapi malah nyebatkeun namina. Dia pegawai lapas Sukamiskin. Ibu-ibu dengan suami. Ketika dia sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah, dia itu duduk di kursi roda. Kursi roda kan dikhususkan untuk orang yang tidak bisa berjalan. Ujuk-ujuk dia, aduh, ngenah diam di dia. Dengan izin Allah, tidak bisa dekat dari lumpuh. Hati-hati. Lo kapan itu latihannya sekarang? Atau setelah terperyogi ulah nyarios. Makanya dalam ilmu psikologi dan kesehatan ada 3 perkara di dunia ini jangan kamu tinggalkan. Pertama, manusia itu harus gerak. Saku maha gerina kudu gerak. Sebab jalan tanah gerak ciri-ciri mau. Ya mau sih diukur. Tahu kan tadi? Maka bergerak. Berjalan bunyi. Lahir. Bu senam dia tak ada. Yang adalah jantung oke. Pokoknya gerak saja. Yang kedua, berbicara. Tapi berbicaranya jangan menyakitkan. Kenapa? Orang yang berbicara itu oksigen keluar masuk. Jangan utara nyalios di sini masih. Sebab bawa manfaat. Makanya ketika ke Mekah haji dia pengalaman ke Mekah ada ibu-ibu Pak. Rata-rata ketika tawaf kan labbaik Allahumma labbaik terus muter subhanallah alhamdulillah wa Allah Rabbana terus muter sampai. Tapi ngomongnya yang baik. Hanya kata Rasulullah SAW, "Aqul khairan ali jasmud." Nyarios. Sing loba nyarios tapi kudu sing hate, ulah nyarikeun hate batu. Aku tentai ieu ke nalika tawaf atau jumroh atau saninya, ulah jadi batu. Kita jadi malu kebalik. Ulah antep rek rumpante, Kalau sholat itu orang Afrika, itu serono. Kan orang Afrika jarang pakai celana jero. Awewena jarang pakai celana jero. Bayangkeun. Sholat kan lagi. Hiji mah jangan ambil kolel Pak. Dari pidato. Saya yang memilih. Masya Allah. Masuk ke sholat, dia pun rok naik. Wah, gitu. Kata saya, apa terjadi? Wah, hasam. Kata saya ngomong, ini lakukan. Diam nih. Pokoknya saya berjijik. Makanya saya bilang sama istri saya, kamu lihat apapun jangan ngomong apa-apa. Diam nih, pokoknya jijik. Karena ini di hadapan Ka'bah, jika langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang melihat Ka'bah itu sama dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada rahmat 120 di kota Mekah itu Pak. Salah satunya kalau tuh sholat tengaos jadi melongwe kakak Pak. Menang 20. Kalau di dia sanos Masjid Al-Futunah ada. Moal. Tapi kalau di mau melongwe Ka'bah. Ulah kok kieu we. Eta teh rahmat pas dilusurin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Masa lamun sak kenging kan 20 Pak. Tapi lamun tawa kenging 20. Lebih tinggi. Makanya kata ulama di Mekah itu tidak ada tahiyatul masjid, yang ada tawaf. Makanya orang yang masuk ke Mekah tawaf perbanyak. Mau masuk ke anu, tawaf aja udah masuk tawaf. Nya wayang we rada lek.
memperbaiki akhlak supaya panggilan Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam diri kita. Kenapa kita harus memuliakan kota Mekah? Tadi sudah disebutkan dalam ayatnya, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Sungguh yang paling orang Nasrani menyebutkan Baitul Maqdis. Orang Yahudi menyebutkan Baitul Maqdis. Yang pertama dibuat tempat sujud itu kota Mekah oleh Allah. Itu Al-Quran yang menyebutkan seperti itu. Orang yang masuk ke dalamnya barokah. Orang yang masuk ke dalamnya aman. Orang yang masuk di dalamnya mendapatkan rahmat. Makanya orang kalau beberapa kali ke Mekah kalau sudah melihat Ka'bah, benar Bu, kecelakaan di sana, Masya Allah. Kali-kali Indonesia, Ka'batan, kiblatan, kan itu langsung melompat. Itu sedihnya luar biasa. Tapi sedih kebahagiaan, bukan sedih karena persoalan-persoalan. Karena ada dua air mata yang diteteskan oleh setiap kita. Pertama, air mata yang netes kemari ke Bogadi. Ayang gitu, ayah ke Bogadi. Jadi, kamu malu barang kamari di Bogadi pisan. Ya, ada air mata yang menetes karena lagi disangka-sangka, abdi bisa angkat jadi itu kebahagiaan. Hanya ada dua air mata. Oleh karena itu, ya Kang Denny, yang kedua baiki akhlak. Akhlak bagaimana? Yang pertama berkenaan dengan orang tua. Karena tidak akan ada Kang Denny tanpa ayah dan ibu. Yang pertama, saya ingatkan sebuah hadis yang sangat masyhur, ridallah bi ridal walidaini wa syuhtallah bi syuhtil walidaini. Kuncinya untuk menjadi mabrur dan mabruk itu hanya satu dalam kehidupan kita, selain yang lainnya, yaitu adalah hidupnya kedua orang tua. Ridho bapak kami nitip orang kali wilayahnya. Jangan, ini kunci. Saya dulu ketika berangkat ke Mekah itu saya pasrahkan. Kunci rumah saya kasih, kendaraan saya kasih, surat-surat rumah saya kasih, ini pegang. Kalau terjadi apa-apa, maksudnya kalau saya meninggal di sana, Bismillahirrahmanirrahim dan terusnya, saya sudah tidak belakang lagi. Anak sudah saya tinggalkan, cerik kita manggali. Saya hanya dadah begini saja. Apa kata sebuah kitab fikih Pak hadis ini? Ketika ada keluargamu yang nangis, jangan melihat belakang, karena itu adalah bentuk setan yang menyukai manusia. Kayak kamu kesananya jadi tidak sungguh-sungguh, akhirnya riwang kamu manggali. Ini penyakit. Itu yang terjadi. Berapa banyak orang tidak berangkat ke Mekah karena anaknya? Berapa banyak orang tidak berangkat ke Mekah karena pekerjaan atau sekarang ini kangen. Pada mulai itu kangen guys. Pokoknya saya percaya ya, terserah Allah SWT. Itu ciri orang yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, akhlak diperbaiki, terutama akhlak nafsi terhadap diri kita sendiri. Kadek namanya Rios, usah luyu sareng pulang Pak. Itu mulai banyak orang yang ngomong, wah, orang ahli ibadah tapi kedul. Itu berarti nggak jujur kepada dirinya sendiri. Yang paling repot itu jujur kepada diri kita sendiri. Saya punya, jujur karena ira, gafir. Salah orang. Ikan kaina kan malam Jumat, isukan lebih badai kotor. Badai kotor bang ayam botran. Jujur itu gimana? Hati-hati. Makanya saya kalau punya niat baik, tak pernah saya ngomongin diri saya. Takut saya ada. Ya. Sebab pernah istri saya bilang, besok kan Jumat, kita buat makanan, itu Jumat berkah. Singhoy, ditali arpos nakira, gagal, jujur. Apa yang kamu ucapkan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taqulu ma la taf'alun. Apa kamu berkata kalau kamu tidak mau untuk melaksanakannya? Maka akhlak terhadap diri ini lakukan dengan yang sebaik-baiknya. Yang kedua, akhlak kepada pasangan. Nanti kalau sudah berangkat, tahu Kang Denny, ikutan Mama bismillah kamar cicing gini. Model paling cicing weh. Siapa? Nanti banyak orang yang ke Mekah itu salah lagi ulang ke itu yuk. Termasuk kamu. Mama, abi keluarnya sakedak. Manya sakedak pilu jam terbalik. Jujur itu. Ini Pak. Makanya saya kalau mau ke masjid selalu bilang sama istri saya, "Mi, ambil pada masjid."
Tapi lamun ayat di masjid ulah mana-mana. Sebab ayat tamu, nah cenah abi kok ke masjid tapi di masjid cilaka kita. Sering begitu? Sering? Bu? Bapak lagi kapainya, badulannya, sing goreng ayat lagi diusul. Mana belanja kemana ini? Nah kabar gitu. Terus dibalik-balik kita jujur, berdiri, benih-benih akan itu dalam imannya. Maka yang paling sulit itu adalah untuk memperbaiki hati kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah akhlak di ikhwan, yang tetangga dengan saudara. Orang tua sudah saya bahas sendiri. Ini akhlak. Kenapa? Lakukan dengan yang sebaik-baiknya. Maka saya bangga ketika saya dikasih tahu ini, Pak Ustaz, nanti Kemis pengajian pertama bagi Pak Ustaz sekaligus tersakur walimatul safar. Ya sudah, alhamdulillah. Dia itu api berarti klubna 2. Klubna 2. Kali pengajian rutin 2 safar. Hanya menurut saya langsung itu. Rek dibere, alhamdulillah. Rek dibere, pirat. Kan adegan guru pinter, kolonnya guru pinter seperti itu. Dugi ke mana beda itu? Itulah dia putang. Kan apa sih? Pula sedih wae. Yang ketiga, apa yang harus dimiliki oleh orang yang ingin melaksanakan haji dan umrah itu? Yang ketiga, tidak lain Al-Quran mengajarkan kepada kita punten perbekalan. Ini penting. Kenapa? Dalam kitab fikih Sunnah Sayyid Sabi menyebutkan jangan sampai ketika datang ke Mekah kerjaannya minta. Tapi ulah hari lama di Mekah itu ini, apalagi kalau musim haji itu ada sedekah minggu, sedekah dari raja. Itu setiap pagi setelah salat subuh nominal nasi itu kontainer asal kesan antri ibu mual kalaparan. Sonten asar ke ayam sakit. Itu kalau orang nggak bawa duit dari Indonesia yang gampil pak, atasan di hadapan masjidnya. Haji, lahuna kadia. Sodakah mipulung, yo, wah perbutu. Rata-rata kami ditinggal di orang kaya. Sampai diberi temayang. Wah banyak pak. Kadang-kadang satu orang kata saya ibu, nah hasil-hasilnya kan anak surah 5 kagesa, yang kagak nyari 5 ya. Itu kotak dus ini bu, itu isinya setengah ayam. Bayangkan, disimpan di kulkas, kayak lemon laparungi digoreng. Ulah itu bu, enjing teh ayam ini, tenang saja. Itu yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang-orang di sana. Duit nanti kuantar, win-win mawa mas. Seperti nah tadi dipakai uang. Kata saya, di pingkosna sampai saya emas dari di rumah orang ngantri seben poin. Jadi warak katanya seperti itu. Bayangkan Pak, jangan seperti itu. Ya, betapapun bekal yang paling hebat itu, watasawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Bekal yang paling hebat itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang itu, Pak, ini teori. Karena saya pernah membimbing teori. Apabila menaruh uang jangan satu tempat, dibagi-bagi. Nih, ayat nu di koper gede, nu ahli, nu di pesat, nu di saku, di mana pokoknya. Kenapa? Sebab apabila terjadi sesuatu kehilangan, jadi tidak lebih saya. Itu banyak Pak, cuma saya itu hilang. Ada yang 4 juta, 5 juta. Dibagi-bagi untuk menghindari persoalan. Kenapa? Oh di Mekah besar, copet Pak. Copet siap di mana? Ulang ngomong. Di Mekah besar, copet malah goreng. Itu saya punya jemaah ibu orang Antapani. Itu bilang Pak Kiai, saya bawa bekal 2 juta masjid ical. Terus kemudian lu persabar kita di Mekah waktu itu kaya orangnya bukan orang miskin di Mekah itu Pak. Bayangkan haji sedekah haji halal sedekah itu keluar tuh ratusan real. Amal orang nyarios dia habis pada sedekah 2 real dia angsuran kita kayak gini. Dia angsuran di Mekah luar biasa Pak. Ayat di dia lu persabar dengan sulan. Di angsulan kamu haji realin 2 real berarti kembalinya 98 real dibagi saja duit berkena gede balang itu
Di urang mah memang teboga. Jadi itu bagaimana? Perilaku-perilaku yang seperti itu nanti menggambarkan peliknya kita, tidak baiknya kita, tidak khairnya kita. Itu menggambarkan maka itu terjadi di dalam masjid bapak dan ibu yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak itu menjadi penting. Kenapa? Karena haji muter Ka'bah milu, muter Ka'bah, Batul Ka'bah muter Ka'bah. Tapi ajar malah amalan lah naul minimal robbana dunkan. Putih karena ibunya mau berangkat umur 73. Pak Kiai gimana? Saya sebutkan bekal, siapkan uang realnya yang kecil-kecil sekarang. Nanti di bayaran ada 5 realan 10, 20, 51. Jangan yang gede. Pilih ayat dari apa-apa nanti jangan mengambil yang besar. Yang kecil saja. Pula ditembongkan selir atos ibu. Tehnya tadi ditembongkan sebutkan. Bekal seberapa? Ya alhamdulillah insyaallah cekap itu. Sebab teteh sok diinjil. Sok diinjil nanti lah. Injil aku kayak dibayar di Indonesia bayar. Rugi itu teh, misalnya mahal dibayar murah. Lalu pakai lagi itu. Tapi ini bekal berapa ya? Cukup lah alhamdulillah. Ada bisa nggak Pak Kiai dulu? Bisa mah banyak yang diinjil mana? Sudah kata saya. Seperti itu. Dari bekal, tak bekal yang paling hebat itu kata Al-Quran wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yaitu takwanya seseorang. Di mana letak takwa itu? Kata orang letaknya di dalam nada, ada yang mendudukan dalam otak, bukan tampakkan perilaku itu yang paling hebat. Waktunya sholat, waktunya ngaji. Itu takwa seseorang. Saat bapak nyebat ke abi takwa kepada Allah, bila mau sholat, kita takwa. Abi takwa kepada Allah, takwa puasa, puasa naik apa? Tampakkan saja. Maka jangan banyak mengaku saya itu orang Islam. Sudah tampakkan waktunya sholat, waktunya ibadah. Maka ibu dan sendirinya dicatat sebagai seorang muslim, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, saya akan terlalu panjang lebar. Yang terakhir apa yang dimiliki oleh kita? Yang terakhir ini penting, keilmuannya. Man amila amalan bi khairihi fa huwa rabbun. Kade lamun tawa, jangan sampai berbeda dengan orang lain. Ikuti arus yang sudah ada. Muternya harus. Kadangkala saking linglung nambah muter kadia, dia memutar kadi. Ada orang yang dari Bukit Safa dimulai di Marwah setelah mengingat linglung di Indonesia biasa sok abobodo batu jadi linglung di Dituna. Hati-hati Pak Serer begitu teolah orang. Terus ulah nali dan ulah pahbatu. Kenapa? Nanti kalau sudah orang melaksanakan sa'i dari Bukit Safa, Marwah, nanti berakhir di Marwah, itu biasanya nanti bapak kan pakai ihram. Itu biasanya jarang menggunakan pakaian dalam, kan nggak boleh. Eta kalikan kayak kia pun. Eta kasih ngali kalikan. Ibu yang ngomong kayak, wow, ngomong kok gitu. Pokoknya orang Afrika, jadi dong. Terus cicing, termasuk yang cewek-ceweknya juga banyak yang seperti itu. Masya Allah, saya sholat di depan itu di hadapan Ka'bah, ada wanita di situ, itu dari Afrika. Saya, Yumin aina untuk apa? Dari sana dari Afrika kata, Masya Allah, katanya aurat itu kata aurat itu, lah bakso fil Makkah halal. Tapi apa ya? Sibuk. Saya menyebutkan, apa dirinya anak Syekh di Indonesia, Syekh Kiai. Orang itu penting di luar itu. Itu dijawab. Masya Allah. Iya, ada orang dari Turki itu baik dan anaknya cantik di pinggir saya. Istri saya sebelah sini. Ini di sini. Dia bertanya, dia di Minaina Antum, Indonesia, Malaysia, Brunei katanya. Indonesia katanya. Filipina Indonesia, Horbatul Jawa Barat kata saya begitu. Filipina Horbatul Jawa Bandung. Filipina Bandung katanya. Jalan Gang Sartika. Nanyakan di Jawa bisa. Cuma nanyakan lupa-lupa tidak dijelaskan ke malah kata saya. Haji, alhamdulillah, asal. Mau kamu ini susu kan? Ya alhamdulillah, kasihan susu lagi. Ternyata itu susu wanita hasil. Susu wanita hasil. Saya buka, saya kasih minum sedikit, kasih sama istri. Ini ada luar saya. Ininya ya, ayat tulisan Arab ya.
Kata saya, azal ugama. Kata saya, ini susu onta. Susu onta itu dirinya adalah asam. Sanes. Jangan mau susu dirinya, ada luar sana asam. Kata saya. Minum, kata saya. Sehat ini, kata saya. Sehat. Diminum, mual jadi bentuk. Mual. Saya goreng pas saya itu, nyudur. Ayah dari itu, ternyata dia bawa satu kresek haji, katanya Maturid, katanya mau lagi, katanya oh ya, katanya naam, katanya dipajang di ludi, disantap pagi, dimakan. Itu ibu-ibu pada gimana susu raus tuh, itu pas diasaan hasil memang ada luar sana. Apa yang ngomong kata luar sana? Saya tanya iya, aku teh ajengan macam kita pintar tak gitu. Banyak yang seperti itu. Jadi jangan ngomong sudah diam saja. Berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling sulit untuk dijaga dalam kehidupan kita ini. Makanya oleh karena itu, ketika berada dalam konsep beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, la takallam syai'an illa amarallah. Jangan berkata apa-apa kecuali Allah yang menyuruh kepada kita. Kecuali Allah yang memberikan. Apa yang harus dilakukan? Perbanyak kalau mampu. Di kota Mekah hatam Al-Quran. Di kota Madinah hatam Al-Quran. Kenapa saya katakan? Karena Mekah itu tempat diturunkannya Al-Quran. Madinah itu ditempatkan turunnya Al-Quran. Saya ketika ke Mekah itu saya hatam di Madinah 3 kali, di Mekah 7 kali. Setiap kali saya mengaji aja seperti itu. Itu Pak Daud, ada seorang BI, direktur BI, karena minta sama saya. Seumur umur belum pernah hatam Al-Quran. Ketika bareng dengan saya Pak Daud, Pak Haji, kalau mau dengan saya resikonya baca Al-Quran dengan izin Allah. Dia hatam sampai 3 kali. Dia menangis ketika di depan Ka'bah, nangis ke saya. Kenapa Pak Daud menangis? Pak Kiai seumur seperti saya. Karena waktu itu dia umur sudah 67. Dia berkata, saya belum pernah hatam Al-Quran. Dia ayeuna Pak Kiai. Jika mau ayat di mana? Bios abi pada mau di dia ayeuna. Alhamdulillah ayeuna masih kena jumenengkeun. Tapi kamu mina menuju internal kaditu ada acara saya diundang, saya ceramah ke sana itu. Padahal masih sehat ya. Pak Haji alhamdulillah ajengan gara-gara hatam 3 kali. Bayangkan sekarang 87. Nanti saya kasih tahu usahakan hataman. Jika tak mampu hataman minimal saja di kota. Itu di Madinah ada tempat-tempatnya. Kalau di kitab Asbabun Nuzul itu ada tempatnya, di tangga ini ada, mereka pernah turun, Nabi Jibril pernah turun di sini. Itu penting kalangan para ulama diajarkan kepada dirinya. Kenapa? Kenapa? Setiap tempat yang pernah diturunkan Al-Quran, lebih kapal kiamat malaikat mau singkat-singkat di tempat-tempat. Jadi setiap ada orang yang membaca malaikat yang dimulai zaman Rasul, dubi KPA, makanya saya termasuk ketika di Padang Arafah, ya ada tangga itu nanti ada tangga itu. Di tangga yang ketiga itu ada malaikat yang menunggu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Itu ada sebuah ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mirip seperti ini disampaikan oleh Kiai dalam pelaksanaan manasik. Jangan Kiai hanya menjelaskan ini cara ibadah, ini caranya begini. Jangan bukan yang seperti itu. Perbanyak termasuk diantaranya ketika wukuf, karena kata Rasulullah al-hajju wukufun bi Arafah. Haji itu kuncinya ketika wukuf di Padang Arafah. Lamun carinya kan kita dulu nanti kan pasti diajari kan disuruh jamaah kosor kan seperti itu. Zuhur dengan asar, maghrib dengan asar. Padahal cicing begini tidak mana-mana cicing. Tapi ayat dan duraian. Bukan resep karena ahli. Setiap etap wukuf dimulai kan ba'da zawal. Ketika geser, zuhur kan wukuf. Kalah kata saya, Haji badai kemana? Cok di sini, Abi badai hot kata saya. Hot wukuf ini kata saya, karena saya yang ditugaskan. Karena saya membina orang 470 orang. Saya harus khotbah itu. Itu kayak nanti Abi ningali batu, ali gitu. Kali saya batu. Siapa ajukan ayat nulis ini mulai kan wukuf kata saya. Wukuf itu kuncinya haji. Kalau orang wukufnya berarti hajinya batal. Makanya kenapa kalau wanita itu kan ketika haid itu kan itu kuncinya di situ, jangan sampai haid. Karena hajinya batal. Di tahun berikutnya wajib haji lah kalau begitu. Karena tekan suntikan kan sudah diatur kan. Seperti itu. Itu makanya pada duduk baca. Apa yang harus dibaca? Saya kasih tahu. Ini harus sahih. Dalam kitab Muslim disebutkan, dalam kitab Bukhari disebutkan itu baca kulhu sekali ketika mau itu. Astagfirullah, Allah SWT, terus saja sampai 1000 kali. Selesai dari membaca itu baca sholawat. Bebas baca sholawat.
mau sholawat yang dipakai sholat ibu, sholawat Ibrahim, maka baca saja sampai masuk ketika akan melaksanakan mabit di Musdalifah. Itu nanti mengambil api jumlahnya kan yang digunakan untuk jumroh itu kan pada pelaksanaan itu. Nah itu sampai mabit itu kadang-kadang naik bus jalan kaki saking kuping yang saya tadi ramah Pak di sana dengan menantunya dengan Said di Cangkat. Menantu paling musuh dia pernah belajar di Mesir 4 tahun. Gitu. Tadi saya ngobrol dengan dia menyebutkan kamari bulan puasa teh umroh di Indonesia 270 ribu. Jika nu haji. Asal teh anak kan itu ngabimbing. Abisnya katanya. Berapa katanya 350 jam terus angkat tangan. Tadi ngomong dengan saya sama beliau yang berdoa seperti itu. Apalagi haji sudah ditentukan jumlah jutaan. Masya Allah, makanya hati-hati jaga fisiknya, jaga kesehatannya. Pokoknya konsentrasi ibadah. Tos, ulah bingung-bingung ini. Nanti kayak ini, lamun tos tawa, baca lu tak akal. Ulah tinggali buku, wis hati mau apa baca mau. Sabrak batur leungit. Allahumma leungit. Terus akidahnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu qadar kalimat wallah, kalimatullah. Baca itu seperti itu. Kenapa ini harus dimiliki oleh kita? Lebar, biar adil. Bahkan kita menyiapkan orang yang haji itu pun tentu saja siap mati. Nyetornya siap. Ya Allah, saya mau berangkat memenuhi panggilan. Karena kalinya labbaik Allah, labbaik. Abdi datang kau. Rek kumaha Allah. Itu hati-hati. Ngeri Pak orang mau haji sedih. Kita ulang orang umroh sedih. Mau haji. Padahal perdana haji dengan umroh itu letak pada pelaksanaan jumrohnya, ada pelaksanaan wukufnya kan itu. Makanya kan nggak ada kalau umroh. Itu haji. Makanya hati-hati dia jaga fisiknya. Ideal saja ya Allah. Abi hoyong kuih dari tanah air, berusaha kumbia, bapak, semurang tali, semua warga doa berapa. Tapi kalau seandainya Allah menakdirkan dengan yang lain, biar karena orang yang akan di Mekah itu dimin masuk surga. Tapi kalau maut di kares ayat nanti. Jadi kalau meninggal di sana itu dijamin masuk surga. Hoyong ke Indonesia atau di situ wae. Kang hoyong ke Indonesia tahun bayu hoyong balik mon. Insyaallah. Ini bukan penyakit supaya kita siap secara mental. Sebab kalau tidak siap secara mental percuma lebar duit ratusan juta keluar ke lebar gitu. Baik. Yang terakhir pada bagian ini itu tidak lain perbanyaklah meminta doa. Kalau bertemu sama pada orang tua tidak mesti harus di sini. Nanti saja. Mama doakeun nyambi Pak, mengadoakeun nyambi supaya dipaparin ganggi Allah. Kati dia paling selamat naik pesawat sama dugi ka Mekah ke Madinah. Kalau terseberang Corona awal atau akhir? Awal. Oh, gelombang pertama ya. Gelombang pertama. Seperti itu sudah kita dimakan sama orang tua. Sudah, jangan banyak macam-macam. Setiap ketemu dengan orang lain mengaduan ke Bapak. Sudah, jangan melihat dia para ahli ibadah. Tidak usah, tidak minta doa saja. Sudah. Karena kenapa? Doa untuk haji itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bujang-bujang untuk ahli ibadah. Yang minta ibadah dengan ya Allah selamat ke dia wajib abdi pada jumpa haji ya Allah. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, jangan seperti itu. Minta didoakan. Kemudian Islam. Islam. Ucapkan kalimat salam. Semoga Allah selamat dengan keselamatan. Itu kalimat itu penting. Itu menjadi doa. Itu sebenarnya itu standar minta didoa seperti itu. Kemudian yang paling pokok haji itu rofasa wala fusuqa wala jidala. Rofasa itu jangan ngomong kotor. Ya. Mungkin biasanya di makam teh biasanya bapak-bapak sok ngomong jorok-jorok. Olah tidak mudah ya. Biasa saja. Itu atau jangan banyak cerita. Wala rofasa wala fusuqa. Jangan lakukan fasik. Fasik itu lebih mengarah kepada jiwa hati. Mekah demikian hati-hati itu. Wala jala, jangan bertengkar, berdebat. Wah, itu kuduna umroh lah, kuduna sa'i lah, sudah lagi berdebat. Pokoknya cek pembimbing itu piring itu. Sudah, jangan banyak orang seperti itu. Karena pembimbing lebih lihat dibanding kita. Karena dia memang sudah pekerjaannya membimbing.
mungkin ditanya sudah ikut saja. Wala fusuqa, wala jidal, wala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Kemudian kata Rasulullah SAW, barang siapa yang isinya tidak melakukan itu, roja'an kayu biwaladatu, dia pulang ke tanah air seperti bayi yang melahirkan, dan dosanya terakhir bersih. Makanya pada saat nanti kami pulang, saya ngikuti, nyuruh doakan. Pangdoakan Abi Allah, doakan Allah, mudah dia jamin di paparin kesehatan, namun tidak mah, enggal didamankan, pada melana enggal di barokahan, murang kalina, dikit, terus doakan. Itu karena dalam sebuah kitab disebutkan, itu malaikat mengikuti orang yang dari Makkah itu ada yang menyebutkan sampai 40 hari. Ini kan sahih. Ada yang menyebutkan 21 hari. Ini pun jadi persoalan di kalangan ulama. Yang paling sahih itu 7 hari. Jadi malaikatnya nyarang orang teh 7 dan 1 tahun itu maka malaikatnya cicing di bumi orang. Ngantos hari apa yang dibilang Pak. Itu doanya mustajab. Makanya saya kalau ada orang yang haji dekat-dekat itu langsung ke rumahnya. Kayak sampai diberi korban. Kalau sampai diberi saja. Dan peragen kata saya. Angkat haji kan nabi sih ngadoan bayu doakan weh bisa-bisa. Nah doanya pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apa doakan. Kumaha Rabbana itu terbiasa. Rabbana itu biasa. Ulah biasa setudui, baheula eta wae. Nah, bilangnya terus daripada ngapal neura rek angkat, kalau neura rek ngapal bisa yang minta doa. Apa itu bantang sih kalau pasti tengah. Oh. Apa doa yang sederhana saja pakai bahasa ya Allah, ya jalmi ya Allah, jalannya anu saleh. Ijabah ya Allah, al-Fatihah. Selesai sudah. Itu jangan banyak-banyak. Misalnya ada orang kan ini dia akan ajar kita jangan seperti pengaduan ya Allah sipaparin lah insyaallah Allah sipaparin panjang yusna sebab yang bisa hilang ya dagangan hoyong ibadah hoyong lari tapi nyawana teh doakeun ya Allah sing lari kan pas lari suwi mau doakeun yang ini saya sampaikan itu kunci-kunci dalam beribadah personal masing saya telah sudah belajar seperti itu kemudian Kang Deni serta ini termasuk saudara-saudara kita yang tahu sekarang ini mereka mudah mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala yuk kurang doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mawlana Muhammad وسلم ورضى تبارك وتعالى بشرف رسول الله أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه في مزيده يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك كنا من الظالمين يا حي يا قيوم يا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا قاضي الحاجات نسألك يا الله يا حي يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للحج ولمستغفر الله الحال ya Allah hamba kami memohon ampun kepadamu terutama untuk saudara-saudara kami yang hendak melaksanakan haji dan orang-orang yang berdoa untuk orang-orang yang melaksanakan haji ya Allah jadikan hajinya adalah pemenuhan kesempurnaan keimanan dan keislamannya kepada Allah serta keihsanan dari perilakunya ya Allah. Ampunkan seluruh dosa-dosanya ya Allah. Datangkan ke rumahmu ya Allah dengan penuh hikmah, keberkahan dan keselamatan ya Allah. Jadikan pelaksanaan haji dan umrahnya sebagaimana hajinya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, gantilah ya Allah setiap biaya dari rupiah yang dikeluarkan ada barokah dan pengganti pahala yang sangat luar biasa di hadapanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatkan ya Allah sejak mulai dari tempat tinggalnya, di perjalanannya sampai tujuannya dan kembali ke tanah air ya Allah dengan mendapat gelar darimu mabrur mabrura, mabruk dan mabrukah ya Allah. Jadikan ya Allah kehidupan dunia kelak berada dalam lindungan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa min ismati damaha wa min ar-rahmati sumunaha wa min al-'afiyati khusulaha wa min 'aishi arhu wa min al-hammahu
ومن الفضل عطاه ومن اللطف عرفه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم احفظ السعادة يا جلانا. Ya Allah, kami dengan baik bukan manusia yang sempurna ya Allah. Dalam kehidupan sosial masyarakatnya dan keluarganya pernah lakukan kesalahan ya Allah. Tapi begitu mudah bagimu untuk ampuni ya Allah. Sehingga ketika beliau berangkat ke tanah suci ke rumah ya Allah, dia dalam keadaan bersih jiwanya, perilakunya, akalnya ya Allah. Jadikan ya Allah setiap langkah yang hendak ditempuh untuk memenuhi kewajiban untuk melaksanakan haji dan umrohnya selalu berada dalam bimbinganmu dengan Al-Quranmu, bimbingan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan hajinya sebagaimana hajinya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman, ya Ilahna, hilangkan dari hatinya Allah ria, ujub, sum'ah. Yang ada adalah ikhlasan, keridhaan, khususan ya Allah, pasrahan diri hanya kepada Allah. Allahumma qdi hawaijana ma'ataita min ibadika wassalihin. Dan jadikan kami yang mendoakan ini ya Allah, beri kesempatan kami ya Allah untuk berziarah ke rumahmu ya Allah, untuk berziarah ya Allah ke Nabimu minatul fadilah ya Rabb. Berikan kesempatan kami ya Allah. Secara akal, secara ekonomi kami tidak mampu, tapi apabila Engkau menghendaki Allah, tidak ada sesuatu yang sulit ya Rabb. Allahumma qdi hawaijana ma'ataita min ibadika salihin. Allahumma qdi hawaijana ma'ataita min ibadika salihin. Allahumma qdi hawaijana ma'ataita min ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah masalamah dan jadi bayi masalamah mugi Allah maparinga salaman dimulai dengan ayeuna dugi pelaksanaan dugi kawi kita ayeuna insyaallah kira langkungan diampunkeun mugi ieu jeung berpaparan khususna bagi bade haji alasan urang-urang oge nikah hoyong bisa angkat ka ibu insyaallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Muhammad Baijuri yang telah menyampaikan tausiah dan doa. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan mengamalkan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan ada seperti dua patah kata dari Pak Deni dan Bu Iim. Semoga kepada beliau berdua saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas ini dan kita bersama Mas Mulyani memberikan izin kami untuk menyempurnakan rukun Islami, yaitu insyaallah akan melaksanakan ibadah haji pada tanggal 8 Mei nanti. Kami akan ke Jakarta tanggal 7 dengan semalam langsung berangkat ke Arab Saudi. Pada kesempatan ini saya mengucapkan permohonan maaf secara pribadi kesalahan saya ya, baik sengaja atau tidak sengaja, terutama pada orang tua kami, Pak Haji Yumo, Ibu Haji Yaji, dan Mama Kokom mewakili perangkat jamaah sadayana. Kami menyampaikan mendorong mana mudah-mudahan di pelaksanaan ibadah haji kepastian kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan mudah-mudahan kami pulang lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan walaupun
yang di luar rencana kami titip anak-anak kami. Dan titip asal betul juga pada saya sekarang di beberapa mana harus jadi ketua. Jadi pada para pengurus mudah-mudahan ya betul kita berjalan. Ya demikian mungkin ada saya mau nyadar kawin selanjutnya. Baik, itu aja kan saya Alif. Terima kasih kepada juga sudah menjelaskan jadi mungkin kepada para jamaah kita berkufahah ya, saling memaafkan satu sama lain, terutama untuk Pade dan Bikin mencari perjalanan. Mbak Bikin langsung ke dulu. Allah